Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Melia Herawati dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019 dengan nomor pokok mahasiswa 192171045. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai isi proposal yang telah dibuat pada minggu sebelumnya untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama yaitu judul proposal. Judul proposal ini yaitu penerapan model pembelajaran Treffinger sebagai upaya dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah di kelas 11 SMAN 6 Tasikmalaya. Adapun latar belakang dari masalah ini yaitu kurangnya variasi dan inovasi dalam pembelajaran yang mengakibatkan siswa menjadi malas dan menganggap mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran yang membosankan. Hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. Dengan demikian, dibutuhkan model pembelajaran dan metode belajar yang baru, yang kreatif dan inovatif, serta menyenangkan tetapi tetap dapat memenuhi tujuan pembelajaran. Adapun rumusan masalah dari proposal ini yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran Treffinger dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 11 SMAN 6 Tasikmalaya pada mata pelajaran sejarah. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Ada 3 definisi operasional. Yang pertama itu model pembelajaran adalah suatu rencana pembelajaran untuk memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, model pembelajaran Treffinger yaitu model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dikaji untuk menemukan solusi yang tepat untuk diimplementasikan secara nyata. Yang ketiga yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh setelah melalui kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan atau penerapan model pembelajaran Treffinger yang dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 11 SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Kemudian, manfaat dari penelitian ini. Ada 2 manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan bagi penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai model pembelajaran Treffinger dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. Kemudian, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan penelitian tentang model pembelajaran Treffinger. Kemudian, adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu melalui penelitian ini, peneliti maupun pembaca, khususnya para guru dan calon guru dapat mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran Treffinger dengan baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu tinjauan teoritis. Menurut Sukamto, model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para guru merancang pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun menurut Fatur Rahman, model pembelajaran merupakan suatu rencana yang berpijak dari teori psikologi yang digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian, menurut Anders, model pembelajaran adalah suatu pola yang disiapkan untuk membantu peserta didik mempelajari secara lebih spesifik berbagai ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan, serta mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuan, sintaks, lingkungan, dan sistem pengolahannya. Pengertian model pembelajaran Treffinger. Model pembelajaran ini diperkenalkan pertama kali oleh Donald J. Treffinger pada tahun 1980. Model pembelajaran Treffinger termasuk model pembelajaran inovatif yang merupakan upaya dalam mengintegrasikan dimensi kognitif dan afektif peserta didik untuk mencari arah penyelesaian yang akan ditempuh untuk memecahkan permasalahan. Munandar menjelaskan bahwa model pembelajaran Treffinger memiliki 3 tahapan atau 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap 1 yaitu basic tools.
Basic tools atau teknik kreativitas meliputi keterampilan berpikir divergen dan teknik-teknik kreatif. Pada bagian awal atau pengenalan, fungsi-fungsi divergen meliputi perkembangan dan kelancaran, kelenturan, keaslian, dan keterincian dalam berpikir. Kemudian tahap kedua yaitu practice with process. Pada tahap ini, semua siswa diberikan kesempatan untuk menerapkan keterampilan yang telah dipelajari pada tahap pertama dalam situasi praktis. Dan yang ketiga yaitu working with real problems, bekerja dengan masalah yang sesungguhnya. Tahap ini merupakan tahap penerapan keterampilan yang dipelajari dan dari tahap 1 dan 2. Jadi setelah kita belajar mengenai teknik-teknik dasarnya, dasar-dasar pembelajaran, kemudian pada tahap kedua mulai mencoba merealisasikan tahap yang pertama, dan yang ketiga ini barulah dilakukan pengerjaan keterampilan dari yang telah dipelajari pada tahap 1 dan 2. Yang ketiga yaitu pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang. Hasil belajar tersebut akan bertahan dalam jangka waktu yang lama, bahkan tidak akan hilang karena hasil belajar terlibat dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi, sehingga mereka akan mengubah cara berpikir mereka serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. Tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, saya melihat beberapa jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang saya bahas. Di antaranya itu Sadia dan Ginanjar pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger terhadap HOTS Peserta Didik dalam Mata Pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Gombong. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa model pembelajaran Treffinger adalah model yang membantu memecahkan masalah dan mengelola suatu perubahan secara kreatif. Selain itu, ada juga penelitian Nurjanah dan kawan-kawan yang menjelaskan bahwa model pembelajaran Treffinger tidak jauh berbeda dengan model pembelajaran yang digagas oleh Osborne pada tahun 1979. Karena model pembelajaran Treffinger mencakup keseluruhan tahapan model pembelajaran CPS Osborne, hanya saja tidak seluruh tahapan model Treffinger terdapat dalam tahap model pembelajaran CPS Osborne. Hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini relevan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, di antaranya itu penelitian dari Arif Priyanto dan Amalia Ulfa dalam judul penelitiannya yaitu Upaya Meningkatkan Hasil Belajar dan Kreativitas Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui Model Treffinger pada kelas 5 SD Muhammadiyah Amber Ketawang 2 tahun pembelajaran 2016-2017. Penelitian Setiawati yang berjudul Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model Treffinger dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran melakukan prosedur administrasi di kelas 10 SMKN 4 Jember tahun pelajaran 2012-2013. Kemudian kerangka konseptual. Penerapan model pembelajaran Treffinger di kelas 11 SMA Negeri 6 Tasikmalaya kemudian diamati dan dilihat apakah ada peningkatan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 6 Tasikmalaya pada mata pelajaran sejarah. Poin selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian dalam proposal ini yaitu yang pertama, upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 dalam mata pelajaran sejarah. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran Treffinger pada mata pelajaran sejarah. Dan yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran Treffinger. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif PTK atau penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan yaitu model Chemis and MC Taggart yang dikarenakan kegiatan pelaksanaan dan pengamatannya dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Adapun prosedur penelitian tindakan kelas ini meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengamatan, dan yang keempat adalah refleksi. Kemudian poin yang kedua yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian atau fokus
penelitian ini tidak sama seperti penelitian kuantitatif. Variabel penelitian kualitatif disebut dengan situasi sosial. Dalam penelitian ini, situasi sosial yang akan diteliti yaitu penerapan model pembelajaran Treffinger dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, penelitian ini menjadi lebih terarah karena sudah ditentukan atau ditemukan objek kajian penelitiannya. Yang ketiga, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 11 IPS 1. Sedangkan objek penelitian ini yaitu peningkatan hasil belajar setelah diterapkannya model pembelajaran Treffinger pada kelas 11 IPS 1. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi atau teknik gabungan dari berbagai teknik pengumpulan data. Penulis melakukan metode observasi partisipatif moderat untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran Treffinger di kelas pada mata pelajaran sejarah. Kemudian, penulis juga melakukan wawancara semi terstruktur kepada pihak-pihak yang memang ditujukan dan dibutuhkan responnya dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu penulis melakukan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu dengan melihat hasil belajar siswa untuk dianalisis pada pembahasan nanti. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan menyesuaikan dengan data yang diperoleh di lapangan. Karena penggunaan teknik pengumpulan data yang beragam, maka teknik analisis data yang dilakukan pun beragam. Selain itu, penggunaan metode penelitian tindakan kelas tidak menutup kemungkinan akan diperoleh data kuantitatif, sehingga teknik analisis data kuantitatif juga bisa saja terjadi. Yang keenam yaitu langkah-langkah penelitian. Adapun langkah penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, observasi dan merumuskan masalah. Nah, pertama dilakukan dulu observasi, kemudian setelah itu dimunculkan rumusan masalah. Kedua, menentukan metode penelitian. Kira-kira metode seperti apa yang akan saya lakukan seperti itu. Yang ketiga yaitu merencanakan penelitian. Nah, merencanakan penelitian ini meliputi prosedurnya, kemudian tekniknya, dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan penelitian. Setelah direncanakan dengan matang, barulah terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Kemudian pengamatan rangkaian penelitian. Nah, dalam hal ini setelah melaksanakan penelitian, kemudian dilakukan pengamatan bagaimana apakah rangkaian penelitian yang sudah disusun ini berjalan dengan lancar. Kemudian melakukan refleksi. Refleksi ini bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi kegiatan penelitian, apakah sudah benar-benar terlaksana dan memenuhi tujuan penelitian. Kemudian analisis dan pengolahan data. Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka dilakukan analisis dan pengolahan terhadap data-data tersebut. Selanjutnya dilakukan pembahasan. Pembahasan ini adalah untuk menjabarkan hasil dari hasil analisis dan pengolahan data sebelumnya. Setelah itu barulah membuat laporan hasil penelitian. Yang ketujuh, waktu dan tempat penelitian. Penelitian kualitatif ini biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama. Dalam penelitian ini pun penulis berencana untuk melaksanakan penelitian selama 3 bulan. Untuk tempat penelitiannya, penulis memilih SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Adapun daftar pustakanya sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau saat pertemuan di kelas nanti. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.